Wamenkyu Thomas Djiwandono menjalankan uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur BI di Komisi 11 DPR RI. Dan ini merupakan proses yang telah berjalan dari pukul 16 tepat tadi dan diperkirakan akan berlangsung sekitar 1 jam di Komisi 11 DPR. Tumbuh selaras dan dengan itu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bisa tercapai. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sinergi kebijakan fiskal moneter dan sektor keuangan maupun strategi mewujudkan negara maju secara jangka menengah dan panjang. Ada 3 hal yang saya anggap penting untuk mewujudkan negara maju itu, yaitu pertumbuhan ekonomi tentunya, tapi juga harus ditopang oleh pemerataan oleh pembangunan tersebut dan stabilitas nasional. Kalau kita melihat di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian adalah perlunya pendorongan untuk tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan dorongan supaya lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM. Pemerataan di sini adalah kunci dari peran utama atau optimalisasi APBN dan mungkin bisa turun sedikit. Stabilitas nasional di sini yang saya maksud adalah sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, yaitu pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Lanjut. Sekali lagi saya tekankan bahwa sinergisitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, ini sesuatu yang menurut saya penting dilanjutkan dan sudah istilahnya fondasinya sudah ada dengan undang-undang dan perundang-perundangan yang sudah berlaku. Di sini saya catat bahwa BI sebagai otoritas moneter mempunyai beberapa tugas, yaitu pengelolaan sistem pembayaran, otoritas makroprudensial, lender of the last resort, dan di Undang-Undang P2SK terakhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Otoritas fiskal di sini tentunya Kemenq adalah pengelola keuangan negara, memberikan kebijakan umum sektor keuangan dan dukungan modal dan pinjaman seperti di LPS dan sebagainya. Sinergi fiskal moneter, Ibu dan Bapak sekalian, saya rasa diperlukan, dan di sini ada istilah burden sharing. Ya, saya mungkin mau membedakan sinergi fiskal moneter dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu burden sharing di masa pandemi. Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya untuk di level likuiditas dan suku bunga. Di sini saya rasa hal tersebut bukan sedikit, cuman fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan secara pandemi. Saat ini kita sedang menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi, dan disitulah, selamat siang Pak Ade. Disitulah pentingnya suatu sinergi fiskal moneter yang sedikit berbeda dari zaman-zaman pandemi dulu. Saya akan kaitkan ini dengan detailing nanti, di presentasi nanti. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa fiskal dan moneter saat ini bisa saling bersinergi dari likuiditas maupun suku bunga tadi. Ya, saya akan lebih mendalami itu nanti. Tapi itu poin yang mungkin saya paling penting dari yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Baik, lanjut. Saya akan mulai dengan
G-nya dari gerak tadi yaitu governance, kebijakan yang kuat dan kredibel. Ini Bapak dan Ibu sekalian lebih paham dari saya, cuman saya hanya ingin menekankan dasar pemikiran bahwa menurut saya sudah regulasi maupun undang-undang sudah sangat menopang lembaga-lembaga untuk melakukan kinerjanya secara independen, dalam hal ini Bank Sentral ke depannya. Kalau kita melihat pasal 8, ya, pasal 8 di mandat Undang-Undang P2SK, di situ ada kebijakan moneter, di bawahnya lagi ada, mungkin bisa turun lagi, ada kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Saya ingin meng-highlight di pasal 10 ayat kedua, di mana BI mengelola likuiditas. Di pasal 11-nya pengelolaan likuiditas selain untuk kebijakan moneter juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau kita rohnya nih pasti kan di pasal 7, yaitu tujuan Bank Indonesia selain stabilitas nilai rupiah, selain memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, semuanya itu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, BI dapat melakukan komunikasi maupun koordinasi kebijakan. Ini adalah... Itu tadi pemaparan di mana sesi 60 menit yang diberikan kepada Wamenkyu Thomas Djiwandono yang tengah menjalani fit and proper test sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan sebelumnya juga hasil pemaparan menekankan bahwa fiskal dan moneter dapat bersinergi dan ini menjadi salah satu atau 3 calon yang akan nantinya ditentukan oleh Komisi 11 DPR untuk pengganti dari Juda Agung yang telah mengundurkan diri pada 13 Januari lalu. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK